Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 27 September 2021 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguh jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas, bab 9 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihakmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa ia menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar petikan Injil tersebut, saya teringat kepada Santo Vincentius Apaulo yang hari ini kita peringati bersama. Saya ingat akan patung Santo Vincentius yang menggendong seorang anak kecil. Dan sebenarnya bukan hanya patung, tapi juga gambar, juga mosaik, di mana memvisualisasikan Santo Vincentius menggendong seorang anak kecil. Dan tahukah Anda sekalian, kisah di balik visualisasi yang demikian itu? Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, di zaman itu, di zaman Santo Vincentius, pada waktu itu ada banyak sekali orang yang meninggalkan anak bayi itu di pinggir jalan ataupun di depan pintu gereja. Dan pada waktu itu Santo Vincentius sedang berjalan-jalan di kota Paris, dan sebagaimana biasanya dia berkeliling untuk kemudian juga mengunjungi orang-orang miskin di sana. Dan pada waktu itu dia menjumpai seorang anak bayi yang tergeletak di pinggir jalan. Seketika itu juga dia mengambil anak itu dan segera mencari gereja terdekat untuk kemudian membaptisnya. Tak berhenti di situ, Santo Vincentius kemudian membawa anak itu ke ibu-ibu cinta kasih. Jadi pada waktu itu Santo Vincentius juga mendirikan sebuah asosiasi di mana bernama Asosiasi Ibu-Ibu Cinta Kasih. Dan Santo Vincentius membawa anak itu kepada mereka. Dan di hadapan mereka, juga di hadapan beberapa suster putri kasih, Santo Vincentius mengatakan bahwa merawat anak ini, anak yang ditelantarkan, itu juga menjadi
bagian dari tanggung jawab mereka, menjadi bagian dari tugas-tugas mereka. Dan saya pun juga yakin, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, bahwa kata-kata Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini juga pasti bergema dalam nasihat-nasihat yang dikatakan oleh Santo Vincentius kepada ibu-ibu cinta kasih dan kepada suster-suster putri kasih pada waktu itu. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, menyambut Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, Dialah yang terbesar. Namun Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya ialah, mengapa menyambut seorang anak kecil dalam nama Yesus itu juga berarti menyambut Dia? Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak kecil itu sebenarnya adalah simbol di mana mereka adalah kelompok manusia yang masih belum diperhitungkan di dalam masyarakat, yang belum punya hak bicara di dalam masyarakat, kelompok yang dianggap belum bisa apa-apa. Dengan kata lain, mereka adalah simbol dari kelompok yang terpinggirkan. Tidak hanya itu, anak kecil juga adalah simbol kerapuhan, simbol kelompok manusia yang belum bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka yang masih membutuhkan orang tua. Di sisi lain, anak kecil juga adalah simbol mereka yang belum bisa memberi balik atas apa yang diberikan oleh orang lain, orang tuanya, kepada mereka. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita menerima sosok orang yang demikian, sosok anak kecil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang masih membutuhkan perlindungan, orang-orang yang dalam kerapuhan, orang-orang yang tak bisa memberi balik atas apa yang kita berikan kepada mereka, mereka yang tak memberikan keuntungan apapun kepada kita, baik material maupun juga sosial dalam arti bahwa ketika kita membantu mereka, kita pun tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang di sekitar kita. Dan ketika kita membantu orang-orang yang demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di mana kita tak mendapatkan apapun dari mereka, keuntungan apapun dari mereka, pada saat itulah sebenarnya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang krusial, di mana jika kita tulus membantu mereka, kita akan mendapatkan kepuasan spiritual. Namun, jika kita tidak tulus membantu mereka, kita pun tidak akan mendapat apa-apa. Justru, mungkin bisa jadi kejengkelan, penyesalan, gerutu memenuhi diri kita. Ya, kita mungkin bisa menutupi itu semua, menutupi ketidaktulusan kita dari orang lain dengan segala dalih yang kita buat, kita susun dengan tata kata yang sangat indah. Namun, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu persis apa yang terjadi dalam diri kita. Jika kita tulus, kita akan mendapatkan sukacita batin yang bukan hanya psikologis, tapi juga spiritual. Spiritual berarti kita mengalami sungguh sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi jika tidak, kita pun tak akan mengalami perjumpaan semacam ini. Karena itulah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan Yesus tidak sekedar berkata, barang siapa menyambut anak ini, melainkan menambahkan,
dalam namaku. Dengan kata lain, dengan tulus, dengan tanpa disibukkan dengan aneka macam agenda untuk mendapatkan keuntungan, baik material maupun sosial. Mereka yang melakukan tindakan atas dasar demikian, Tuhan Yesus melanjutkan, Ia menyambut aku. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petikan bacaan Injil kali ini sungguh sangat menohok kita. Sungguh sangat menghantam kita tepat pada segala motif yang kita buat, yang kita miliki ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Bukan hanya menghantam, menohok segala motif, segala perbuatan diri kita, tapi juga preferensi kita dalam melakukan kebaikan. Apakah kita menyambut anak kecil atau justru kita lebih senang menyambut orang-orang besar? Karena ternyata Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, justru yang terkecil di antara kamu sekalian, yang kemudian kita terima, kita bantu, kita rangkul, kita manusiakan itu, dialah yang terbesar. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 27 September 2021. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.